Shalom IC Family, selamat datang di podcast IC ya. Tetap semangat di masa-masa sekarang ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dengan keadaan yang sangat baik ya. Siapa nih yang udah gak sabar sama podcast IC? Yuk ambil waktu buat siapin hati dan fokus dengerin firman Tuhan. Selamat mendengarkan, and God bless. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada. Dan doa saya, kiranya Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal boleh tetap singgah di dalam hati rekan-rekan semua. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Ayub pasal yang ke-28, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-28. Ayub pasal yang ke-28, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-28. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi. Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari mana datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Anda melihat perbedaan antara batik tulis dengan batik cap atau batik stempel? Pernahkah Anda melihat perbedaan antara batik tulis dengan batik cap atau batik stempel? Di mana perbedaannya? Perbedaannya jelas rekan-rekan, batik tulis terlihat lebih amburadul, lebih tidak teratur dibandingkan dengan batik cap atau stempel. Batik tulis kita bisa mendapati ada banyak mungkin kesalahan atau coretan, sedangkan batik cap atau batik stempel biasanya mulus, biasanya hasilnya lebih perfect daripada batik tulis. Inilah perbedaannya rekan-rekan. Dan perbedaan yang kedua adalah jelas, yaitu berkaitan dengan harga. Walaupun batik tulis
kelihatannya lebih amburadul, kelihatannya tidak teratur, kelihatannya tidak perfect jika dibandingkan dengan batik cap atau batik stempel. Namun demikian rekan-rekan, batik tulis ternyata harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan batik cap atau batik stempel. Harganya jauh lebih mahal, rekan-rekan. Mengapa harganya bisa jauh lebih mahal? Harganya bisa jauh lebih mahal dikarenakan batik tulis dikerjakan bukan oleh mesin, ya, tetapi oleh tangan para pengrajin batik. Dan biasanya rekan-rekan untuk mengerjakan satu episode batik tulis dibutuhkan waktu berminggu-minggu. Bahkan bukan hanya berminggu-minggu, tetapi juga berbulan-bulan. Mengapa batik tulis di sana sini ada banyak sedikit kesalahan dan mungkin tidak sinkron gambarnya? Karena jelas rekan-rekan, ini dikerjakan oleh tangan manusia. Bukan dikerjakan oleh mesin, bukan dikerjakan oleh stempel atau cap. Itu sebabnya rekan-rekan, harga batik tulis jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga batik cap atau batik stempel. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa yang dijual oleh batik tulis bukanlah produk, tetapi yang dijual oleh batik tulis adalah ide. Ide jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan produk. Ya, ide jauh lebih berharga jika dibandingkan dengan produk. Karena mendapatkan ide, rekan-rekan, itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk mendapatkan ide, rekan-rekan, dibutuhkan mungkin perenungan yang panjang, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan untuk mendapatkan sebuah ide. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini saya mendapati banyak orang yang sedang mencari ide. Sekali lagi, hari-hari ini rekan-rekan, saat ini banyak orang yang saya dapati sedang mencari ide. Banyak orang berkata kepada saya, kira-kira apa ya yang bisa dikerjakan dalam situasi seperti ini? Pelayanan apa ya yang bisa dikerjakan dalam kondisi seperti ini? Apa ya yang bisa dijual dalam kondisi seperti ini? Usaha apa ya yang bisa laku dalam kondisi seperti ini? Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang hari ini sedang mencari ide. Atau banyak orang yang hari ini rekan-rekan sedang mencari hikmat. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, tidak peduli Anda orang percaya atau tidak percaya, hari ini rekan-rekan ide sedang banyak dicari oleh manusia. Dan hari ini rekan-rekan, kita bersyukur bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita di mana kita bisa menemukan ide dan di mana kita bisa menemukan hikmat, rekan-rekan. Ya. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa menemukan ide, kita bisa menemukan hikmat, yaitu tatkala kita mau dekat dengan Tuhan. Ide dan hikmat itu ada di dalam Tuhan. Jadi hari ini rekan-rekan, kalau engkau sedang mencari ide untuk bekerja, untuk masa depanmu, mari rekan-rekan jangan hanya menggunakan pikiranmu, jangan hanya menggunakan pengalamanmu, tetapi mari rekan-rekan hampiri Tuhan dan dekati Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang kaya akan hikmat. Karena Dia sendiri adalah sumber dari segala sumber hikmat. Dia yang menjadikan dunia ini begitu sempurna karena hikmat-Nya. Dia tahu sampai ke ujung bumi segala sesuatu. Itu sebabnya rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab atau bagian firman Tuhan
yang hari ini kita baca memberitahu kepada Anda dan saya bahwa untuk mendapatkan ide, Anda dan saya perlu datang kepada Tuhan. Anda dan saya perlu memohon daripada Tuhan. Karena Dialah sumber ide, karena Dialah sumber hikmat. Jangan tinggalkan Dia. Kalau hari ini engkau membutuhkan hikmat, engkau membutuhkan ide, libatkan Dia, hampiri Dia, mohon anugerahnya, supaya Anda boleh mendapat ide. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya bagian firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan Anda dan saya bahwa Tuhanlah sumber hikmat. Dia tahu segala sesuatu dengan sempurna. Dan Dia tahu apa yang bisa dikerjakan di dalam situasi-situasi berat seperti ini. Jangan lupa supaya Anda dan saya melibatkan Dia di dalam situasi seperti ini. Dia punya jalan keluar. Dia bisa diandalkan sampai hari ini. Jangan hanya mengandalkan hikmatmu, jangan hanya mengandalkan idemu, tetapi andalkan Dia. Dia bisa memberikan ide kepadamu. Dia bisa memberikan pencerahan kepadamu. Dia bisa memberikan hikmat kepadamu. Sehingga engkau tahu apa yang harus dikerjakan di dalam situasi yang berat seperti sekarang ini. Kalau hari ini engkau sudah meninggalkan dan menjauh daripada Dia, mari rekan-rekan kembali dekati Dia. Dan mari kembali rendahkan dirimu di hadapannya. Dan mohon kemurahan dan belas kasihannya, supaya Dia memberikan hikmat kepadamu. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kiranya renungan hari ini memberkati kamu dimanapun kamu berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you buat hamba Tuhan atas firman-Nya hari ini dan tim media yang udah prepare videonya. Semoga firman hari ini memberkati kita semua ya. Yang merasa terberkati atas khotbahnya boleh banget nih di-share ke teman-teman kalian, biar kita juga bisa saling menguatkan. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @bicf.ic. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita, BICF Indonesian Church. Last but not least, don't forget to hit the like button supaya IC makin semangat bikin podcast ini. Nah, stay healthy dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.